Halo teman-teman, David dari Youth and Travels di sini, dan pada kesempatan kali ini aku mau review beberapa kata yang tricky dalam bahasa Inggris ya, yang mungkin kalian sering ke mix up. Jadi jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini. Jadi kalau misalkan ada orang tanya ke kalian ya, bahasa Inggris itu susah atau gampang? Mungkin jawabannya juga susah-susah gampang. Karena kita sudah dapat dari level pendidikan yang cukup dasar, dan bahkan sampai dewasa pun kita juga sesekali menggunakan. Di aplikasi smartphone kalian, ya pasti kan ada sedikit-sedikit bahasa Inggris. Dan macam-macam lah, intinya itu adalah bahasa yang universal. Tapi istilah-istilah yang sederhana pun juga kadang-kadang masih diucapkan dengan salah. Kita juga mengenal miskonsepsi, meskipun kita sudah dewasa, sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris bertahun-tahun, ada beberapa istilah yang cukup sederhana sebenarnya yang masih bisa buat kita bingung. Dan di sini aku akan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, aku baru bangun. Jadi kalau misalkan kalian tuh ada teman kalian datang nih, terus mampir ke rumah kalian, mau ngajak main atau mau ngajak jalan, kalian baru aja tidur siang. Kalian ngomel sama dia, kok kamu baru datang sih? Aku nih sudah tidur, aku baru tidur gitu. Aku baru tidur, kamu datang ya aku harus bangun. Aku baru aja bangun untuk kamu datang. Cara ngomong aku baru bangun nih gimana menurut kalian? Jadi aku kasih kalian waktu 5 detik ya untuk mikir. Ada dua jawaban ya mungkin yang terbesit di pikiran kalian. Aku nggak tahu yang mana. Kalau misalkan bukan dua jawaban ini juga nggak apa-apa. Ada dua pilihan. Kalian bisa bilang, I have just woken up. Atau I just wake up. Kalau misalkan kalian milih yang mana dari dua ini? Sebenarnya dua-duanya ini secara grammar sama-sama benar. Tapi konteksnya berbeda. Kalau misalkan I have just woken up ini just-nya ini dalam konteks baru-baru aja, recently, atau kayak baru nggak lama tadi, aku baru bangun, kayak gitu. Jadi menggunakan past participle, woken up. Verb 3, I have just woken up. Aku baru saja bangun, kayak gitu. Tapi kalau I just wake up ini konteksnya tuh, kalian kalau misalnya ditanya kayak gini, kamu kalau pagi ngapain? Ya, in the morning, I just wake up, kayak gitu mungkin ya. I just wake up, eat bread, and go to school. Nah, jadi konteksnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan kata I just wake up, di mana just di sini tuh hanya melakukan itu, hanya ngapain gitu. Jadi ada limitasi di sini. Beda dari just yang di pertama tadi, yang menunjukkan kayak baru-baru ini. Gimana? Dari contoh yang pertama ini, kalian dapatkan kekompleksan bahasa Inggris tuh bisa digunakan di konteks yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya. Mungkin yang selanjutnya ini aku akan bahas tentang but dan yet. Dua kalimat ini. Dua-duanya ini sama-sama memiliki arti bahasa Indonesia yang sama, yaitu tapi. Tapi coba kalau misalkan kan aku punya sebuah kalimat kayak gini. Dia bangun pagi. Tadi pagi dia bangun pagi. Jadi past tense ya. Tadi pagi dia bangun pagi. Tapi dia tetap terlambat. Kalau misalkan kalian translate secara harafiah ke bahasa Inggris gimana? He woke up early. Dia bangun pagi. Past tense. But he still got late. Mungkin kayak gitu. Tapi juga kalian bisa gunakan he woke up early, yet he still got late. Dan dua-duanya ini nggak salah, teman-teman. Dua-duanya ini benar, secara grammar benar. Tapi secara konteks ini bisa berbeda. Penggunaan kata but dan yet. Kok bisa? Padahal sama-sama tapi kan? Nah, bedanya di mana? Kalau misalkan yet yang di sini, jadi kayak misalkan dia tuh bangun pagi, tapi itu tuh nggak cukup bagi dia untuk datang ke sekolah tuh nggak terlambat. Jadi he woke up early, yet ada aja yang dari dia yang dia bangun pagi tapi dia mager. Dia bangun pagi tapi ya dia lapar, dia masak dulu, kayak gitu. Jadi intinya ada sesuatu yang dari dia sendiri, dia melakukan itu. Jadi kata-katanya adalah yet.
Karena dia sadar, seharusnya kalau misalkan nggak ada halangan, kondisi wake up early ini cukup untuk membuat dia tidak terlambat. Kenyataannya dia terlambat. Jadi kita bilangnya, yet he still got late. Tapi gimana kalau misalkan pakai but he still got late? Di sini, itu tuh dia bangun pagi. Dia sudah niat mau ke sekolah. Tapi ada aja kayak cobaan, tiba-tiba motornya mogok, jalanan macet, terus dia dibegal dan kawan-kawan. Ini adalah hal-hal yang di luar kekuasaan dia. Sesuatu yang something goes wrong gitu. Yang it cannot be prevented. Prevent him to go to school on time gitu. Jadi di sini pakainya kata but. Jadi dia sudah niat, sudah mau jalan nih. He woke up late, but he woke up early, but he still got late. Jadi kayak gitu. Jadi gimana? Apakah penggunaan kata-kata but dan yet ini sudah cukup untuk membuat otak kalian sedikit panas? Ya, memang bahasa Inggris ini salah satu bahasa yang kontekstual ya. Tapi semua bahasa kontekstual sih. Tapi padanan katanya dalam bahasa Indonesia tuh mungkin kadang-kadang kurang sepadan. Jadi di sini tuh but sama yet tuh sama-sama tapi. Ya, tapinya nggak ada tapi-tapian yang jelas. Ya, agak membingungkan, maaf. Tapi-tapinya tuh konteksnya tuh gimana? Apakah dia tuh sudah mengusahakan sesuatu? Ataukah dia tuh ya tidak mengusahakan itu? Jadi, ya, ini salah satu informasi linguistik yang menarik. Kemudian satu yang terakhir untuk hari ini, aku mau bicara tentang begadang. Kalian tahu begadang kan? Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya begadang itu gimana? Kalau misalkan kalian artikan secara harfiah. Aku kasih waktu 5 detik lagi ya. Nah, ada dua kata ya, mungkin tercetus di pikiran kalian. Aku nggak tahu apakah ini terpikir. Tapi dua katanya adalah stay up all night atau stay awake overnight. Ini miskonsepsi yang sering salah digunakan ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya begadang, yang mana? Stay up all night atau stay awake overnight? Aku kasih konteksnya. Kalau misalkan kita menggunakan kata stay awake overnight, artinya tuh kalian bangun semalaman. Jadi kayak kalian tuh maunya tidur, tapi nggak bisa tidur semalaman itu. Kata-kata overnight ini semalaman. Kayak kalian tuh mau melakukan sesuatu, mungkin tidur atau mungkin ngapain, kalian lakukan tuh semalaman. Ya. Jadi yang stay awake overnight ini memang gimana ya? Konteksnya tuh lebih kayak nggak bisa tidur. Mereka mengalami sebuah gangguan di mana mereka tuh it keeps them awake overnight selama duration of the night itu. Tapi kalau misalkan stay up all night, itu mereka lebih melakukan itu dengan dengan lebih entusiastik gitu ya. Ada tone yang lebih entusiastik di kata ini. Jadi memang bahasa Inggris ini lagi-lagi bahasa yang gampang-gampang susah. Tadi susah-susah gampang. Ya, semoga dengan nonton video ini jadi lebih gampang-gampang susah daripada susah-susah gampang. Nah, anyway, thank you yang sudah nonton. Kalau misalkan ada rekomen atau pertanyaan tentang bahasa Inggris juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan thank you for watching. See you on the next video. Goodbye.